Tahukah Anda jika Balikpapan adalah salah satu kota terbersih di Indonesia? Tidak heran jika pada tahun 2023 Balikpapan meraih penghargaan Adipura Kencana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memiliki luas wilayah lebih dari 5.000 km persegi, ternyata Balikpapan hanya mempunyai 12% wilayah yang datar. Sisanya adalah daerah perbukitan, aliran sungai, dan pesisir pantai. Tidak heran, kota kedua terbesar di Kalimantan Timur ini menjadi surganya kuliner laut. Sayangnya, kehidupan nelayan di Balikpapan tidak seindah cerita restoran seafood yang ada. Kali ini tim Indonesiaku mendatangi Kampung Baru di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kampung ini dianggap sangat identik dengan perkembangan awal kota Balikpapan. Terutama saat para pendatang mulai menetap karena ditemukannya tambang minyak pada tahun 1897. Rata-rata penghuninya adalah warga keturunan Bugis dan Jawa. Mereka tinggal di atas kampung terapung yang menghadap ke Teluk Balikpapan. Kini, Kampung Baru seakan terlupakan. Kampung ini hanya dikenal sebagai permukiman padat yang rata-rata warganya berprofesi sebagai nelayan. Sayangnya, padatnya tongkang yang melakukan alih muat batu bara di perairan Teluk Balikpapan membuat nelayan lokal tersisih. Kapal-kapal pengangkut material tambang ini mempersempit ruang tangkap ikan para nelayan. Hari ini saya mengikuti Pak Haryanto, seorang nelayan Kampung Baru yang hendak melaut. Jaraknya hanya sekitar 7 km dari permukiman terapung mereka. Para nelayan tidak bisa melaut terlalu jauh karena perahu yang digunakan sangat sederhana. Kali ini Pak Haryanto hendak menghampiri Jupri, temannya yang sudah berada di tengah laut. Cuacanya lagi lumayan mendung, tapi menurut para nelayan kondisi airnya ini lagi bagus untuk mencari ikan tembang. Tak lama, kami pun tiba di teritori para nelayan mencari ikan. Target mereka bukanlah ikan besar, melainkan hanya ikan tembang atau ikan kecil-kecil yang biasa diolah menjadi ikan asin. Berhentinya di sini. Berhenti udah sini. Iya. Oh, siapa Pak nama temennya Pak? Pak Jupri. Pak Jupri. Nah, kami sudah merapat nih dekat lokasi Pak Jupri, temannya Pak Yanto yang sudah duluan tiba di sini. Ini titik untuk menjala ikannya ya Pak? Iya. Oke, kita lebih mendekat mungkin Pak. Ya. Mana Kak Cok? Nah ini dia Pak Jupri. Ini. Oh, belah sana. Pak Jupri udah dapat banyak ikan belum? Udah banyak. Alat tangkap para nelayan pesisir Teluk Balikpapan bukanlah pancingan atau jaring besar, melainkan hanya jala yang berukuran 3-5 meter saja. Ternyata untuk menebar jalannya itu emang nggak mudah karena ini tuh berat banget, ada sekitar 5 kilo dan sepertinya nggak sanggup Pak ini. Duh, minta tolong aja Pak, Bapak aja dilempar jalannya, nanti saya yang tarik lagi ya. Ini setiap hari Bapak kalau menjala ikan kayak gini ya Pak? Di tengah perairan yang menjadi lalu lalangnya perahu-perahu besar juga. Bukan angin kencang yang menjadi masalah, melainkan kapal dan tongkang berukuran besar yang melintas. Walau beresiko, namun mereka tak punya pilihan. Wah Pak, waduh. Kalau dulu Bapak mungkin pernah nggak nyarikan sampai ke agak sebelah sana gitu Pak, yang lebih jauh jaraknya? Kalau yang jauh ke Kampung Baru itu. Kampung apa? Di sini lautnya Kampung Baru. Oh gitu. Nah sekarang udah nggak ke situ-situ lagi Bapak? Ya, karena lagi musim selatan. Musim selatan, anginnya. Nah menurut Bapak hasil tangkapan sekarang dan dulu itu terasa banget nggak perbedaannya mungkin? Mengurang. Kencang angin kan. Kalau dulu biasanya Bapak dapatnya berapa, kalau sekarang berapa? Dapat 30, 40 kilo. Iya,
Oh, sekarang berapa Pak ini Pak kira-kira kurang lebih? Kalau ini sekitar 15 kiloan. Oh gitu. Meski terlihat banyak, tapi hasil tangkapan ini tidak lagi melimpah seperti dulu. Kehadiran kapal besar berpengaruh terhadap populasi ikan. Yang kapal-kapal besar itu kapal apa Pak? Tanker. Kapal? Kapal tanker minyak. Oh, muatan minyak. Ya kalau yang gede bener apa? Batu bara. Kapal yang apa? Yang besar ini, yang ini. Kalau yang benar-benar besar batu bara. Keadaan seperti ini sudah menjadi bagian dari keseharian para nelayan. Padahal, dulu sebelum ada IKN, intensitas kapal berukuran besar di Teluk Balikpapan tidaklah seramai sekarang. Sebelum air semakin surut, Haryanto memutuskan untuk pulang. Cuaca yang kian tak menentu membuat rezeki yang mereka peroleh tak lagi bisa diprediksi. Dari semua kampung nelayan yang pernah saya sambangi, di sini aktivitas nelayannya bisa dikatakan seperti terkepung oleh kapal besar dan ada kren juga di sisi kiri kami ini. Jadi ruang gerak nelayan ini betul-betul nggak bebas ya, bahkan semakin kesini semakin sempit. Tiba di dermaga, nelayan biasanya disambut oleh para pembeli yang merupakan pedagang di pasar. 1 kilogram tangkapan mereka hanya dihargai Rp5.000. Hasil yang diperoleh Jupri dan Haryanto hari ini tak lebih dari Rp75.000 yang harus mereka bagi dua. Maaf saya tadi tuh nggak tahu kalau ibu ternyata sudah kehilangan anak-anak